Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli mengenai manusia purba pertama di dunia. Fosil-fosil manusia purba sendiri banyak ditemukan di daerah Afrika, Eropa, dan Asia. Kalian tahu nggak sih di mana ditemukannya manusia purba pertama di dunia? Kita cari tahu bersama yuk! Beberapa ahli menduga bahwa manusia purba pertama berasal dari Ethiopia. Dugaan tersebut didasarkan pada penemuan fosil manusia purba jenis Ardipithecus ramidus. Beberapa ahli lain memiliki pendapat yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa manusia purba pertama berasal dari wilayah Zimbabwe. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa Homo africanus merupakan cikal bakal manusia purba jenis Homo sapiens yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kita bahas satu persatu mengenai manusia purba di Afrika, Asia, dan Eropa yuk! Dari wilayah Afrika, yang pertama ada Australopithecus afarensis atau yang dikenal dengan nama Lucy. Lucy dalam bahasa Ethiopia disebut Dinikinesi atau Dinikineshi yang berarti menakjubkan. Fosil pertamanya ditemukan oleh Donald Johanson, Yves Coppens, dan Taib pada tahun 1974 yang ditemukan pada lapisan Pleistosen di Lembah Hadar, Ethiopia. Fosil yang ditemukan tersebut cukup lengkap, terdiri atas komponen tengkorak, rahang bawah, tulang anggota badan, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang pinggul. Hingga saat ini telah ditemukan sedikitnya 324 kerangka spesimen Australopithecus afarensis di Lembah Hadar dan 30 spesimen di Tanzania. Fosil-fosil lain ditemukan di beberapa wilayah di Ethiopia seperti Omo, Maka, Fezezi, Belohideli, serta di Kenya yaitu di Kubifora dan Lotogagami. Fosil Lucy yang ditemukan diperkirakan berjenis kelamin perempuan, sehingga sering dijuluki sebagai ibu kemanusiaan. Beberapa ahli menjelaskan bahwa Lucy merupakan salah satu hominid tua di dunia dan diperkirakan juga sebagai nenek moyang manusia purba jenis Homo, yang berarti nenek moyang manusia modern. Mereka diperkirakan hidup sekitar 3,9 juta hingga 2,9 juta tahun yang lalu. Berdasarkan rekonstruksi para ahli, ciri-ciri Lucy antara lain tubuhnya mirip simpanse, muka besar dan menonjol ke depan, leher kuat, perkembangan otot yang nyata, rahang kekar, memiliki tangan yang panjang, kaki pendek, tulang pinggul dan tulang paha yang menunjukkan telah mampu berdiri tegak dan bipedal. Ukuran otaknya sekitar 425 cm3 dan Lucy memiliki tinggi badan sekitar 120 cm. Selain itu, Lucy juga diketahui sudah mulai meninggalkan ketergantungan dari pohon dan memulai kehidupannya di tanah. Selanjutnya ada Australopithecus africanus. Australopithecus africanus termasuk spesies hominid awal yang hidup sekitar 3-2 juta tahun yang lalu, atau tepatnya pada masa Pliocene. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh Raymond Dart pada tahun 1924 di endapan breksi Gua Kars di Taung, Afrika Selatan berupa tengkorak. Menurutnya, tengkorak yang ditemukan tersebut mengarah pada fosil manusia, dan ia menganggap bahwa fosil tersebut merupakan anak berusia 5 tahun. Pendapat ini berdasarkan pada gigi taring yang sudah mereduksi dan sejajar dengan gigi lainnya. Lubang letak leher di dasar tengkorak dan foramen magnum terletak relatif di tengah. Oleh karena itu, tengkorak ini menunjukkan posisi kepala tegak di badan dan telah berjalan tegak. Pada tahun 1930-an, Raymond Dart menemukan fosil sejenis yang diperkirakan merupakan manusia dewasa. Fosil yang ditemukan kali ini dilengkapi dengan beberapa tulang pinggul, dan hal ini membenarkan bahwa Australopithecus africanus telah berjalan tegak. Selain itu, beberapa fosil Australopithecus africanus juga ditemukan di 4 situs yang berbeda, yaitu di Taung pada 1924, Sterkfontein pada 1935, Makapansgat 1948, dan Gladysville pada 1992. Berdasarkan fosil yang ditemukan tersebut, Raymond Dart memberi nama Australopithecus africanus, yang berarti manusia kera dari Afrika. Pemberian nama tersebut berdasarkan pada fosil-fosil yang ditemukan, terutama di Sterkfontein dan Makapansgat. Menurut Raymond Dart, Australopithecus africanus memiliki ciri-ciri antara lain tengkorak relatif tipis, muka lebih besar dibandingkan ruang tengkorak, dahi sangat landai dengan tonjolan kenik yang terlihat jelas, volume otaknya sekitar 450-600 cm3, mampu berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki, dan tinggi badannya sekitar 150 cm dengan berat badan sekitar 50 kg. Mereka juga tinggal di tempat terbuka seperti padang rumput, dan makanan mereka tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Pada perkembangannya, Australopithecus africanus mulai memakan daging,
sehingga dipastikan bahwa Australopithecus africanus merupakan spesies pertama yang melakukan perburuan besar. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya binatang yang ditemukan di sekitar fosil Australopithecus africanus. Struktur fosil Australopithecus africanus lebih muda dari Australopithecus afarensis. Oleh karena itu, para ahli menganggap bahwa Australopithecus africanus merupakan keturunan langsung dari Australopithecus afarensis. Selanjutnya ada Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus berasal dari jenis Ardipithecus. Fosilnya ditemukan oleh Johannes Haile Selassie pada tahun 1994 di Ethiopia. Dalam penelitian selanjutnya, para antropolog menemukan struktur kerangka manusia yang cukup lengkap jika dibandingkan dengan penemuan fosil manusia purba lainnya. Para antropolog menemukan sejumlah tengkorak, gigi, tangan, tulang panggul, dan kaki sebanyak 35 potongan. Setelah direkonstruksi, para ahli memperkirakan bahwa Ardipithecus ramidus memiliki berat badan sekitar 50 kg dengan tinggi badan sekitar 120 cm. Ardipithecus ramidus memiliki volume otak seukuran dengan otak simpanse dan hidup pada 4,4 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Pliocene. Melalui analisis fosil lengan, jari tangan, serta jari kaki, para ahli menyimpulkan bahwa Ardipithecus ramidus memiliki kepandaian memanjat pohon dan bertempat tinggal di hutan yang memiliki pohon rimbun. Meskipun Ardipithecus ramidus menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon, pinggulnya dapat menyesuaikan diri sehingga mampu berjalan tegak di tanah. Berdasarkan analisis fosil gigi, menunjukkan bahwa Ardipithecus ramidus makan buah-buahan, tanaman, daun, dan mamalia kecil. Ardipithecus ramidus memiliki gigi seri dan taring yang lebih besar daripada kera modern. Selanjutnya, Australopithecus robustus, yang merupakan spesies lain dari jenis Australopithecus. Fosilnya ditemukan oleh Robert Broom di Cromandrai dan Swartkrans, Afrika Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 2-1 juta tahun yang lalu, yang mana tersebar luas di wilayah Afrika Selatan dan berevolusi sangat lambat. Australopithecus robustus memiliki ciri-ciri antara lain bentuk tubuh lebih tinggi, berat, dan kekar daripada Australopithecus afarensis dan Australopithecus africanus. Muka lebih lebar, lebih datar, dan lebih rendah dibandingkan Australopithecus africanus. Rahang dan gigi berukuran besar serta kuat, memiliki susunan gigi taring dan gigi seri lebih teratur. Pada atap tengkorak di bagian tengahnya terdapat igel memanjang ke belakang yang merupakan pertautan dari otot utama pengunya dan tulang parietal. Serta ukuran gigi prageraham dan geraham Australopithecus robustus jauh lebih besar dibandingkan ukuran gigi taring dan gigi serinya. Menurut para ahli, Australopithecus robustus diperkirakan bertipe vegetarian yang menggantungkan makanannya pada tumbuh-tumbuhan, dedaunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Perkiraan ini didasarkan pada lapisan breksi tempat ditemukannya fosil-fosil Australopithecus robustus yang berwarna lebih kecoklatan. Warna kecoklatan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan alam saat itu lebih basah dan lebih hijau dibandingkan sekarang. Yang terakhir dari benua Afrika ada Homo rhodesiensis. Homo rhodesiensis berarti manusia dari Rhodesia atau disebut juga dengan nama Homo africanus atau manusia dari Afrika. Homo africanus merupakan hominid yang ditemukan pada lapisan Pleistosen atas di wilayah Zimbabwe dan sekitarnya. Fosil pertamanya ditemukan oleh seorang penambang timah di Gua Broken Hill, Rhodesia Utara, Zimbabwe, yang bernama Tom Ziegler. Fosil yang ditemukan tersebut berupa tempurung kepala. Penemuan ini selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Raymond Dart dan Robert Broom. Berdasarkan temuan awal tersebut, Raymond Dart dan Robert Broom kemudian melanjutkan ekskavasi di wilayah sekitar tambang. Dalam ekskavasi lanjutan, mereka menemukan tulang paha, rahang bawah, dan tulang kering. Kedua arkeolog tersebut kemudian menyimpulkan bahwa Homo rhodesiensis merupakan nenek moyang bangsa Afrika dari ras Negroid. Homo rhodesiensis diperkirakan hidup pada 300.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Usia fosil Homo rhodesiensis lebih muda dibandingkan Australopithecus africanus ataupun Australopithecus robustus. Para ahli juga menilai bahwa Homo rhodesiensis memiliki karakteristik kehidupan yang lebih maju dibandingkan Australopithecus africanus dan Australopithecus robustus. Sekian pembahasan kali ini, kita lanjut di part 2 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.